Hai teman-teman, hari ini aku mau bahas tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar melakukan redesign terhadap logo mereka. Buat kalian yang desainer ya, ini pasti bakalan menarik banget. Pertama kali adalah Adobe teman-teman. Kita mau bahas tentang logo Adobe System tentunya. Adobe ini logonya dibikin oleh Marva Melins Warnock. Dia ada seorang ilustrator teman-teman. Dialah yang bikin logo Adobe yang kita kenal sekarang teman-teman. Ciri khasnya adalah huruf A di Adobe ini. Nah, itu yang dipakai sampai sekarang ya. Teman-teman bisa lihat di tahun 1982 logonya masih menggunakan latar belakang biru teman-teman. Kemudian ada tahun 1990, ini sekitar 8 tahun kemudian ya, 8 tahun kemudian dia menghilangkan background birunya. Si logotype-nya diganti menjadi warna hitam teman-teman. 3 tahun kemudian kita lihat, nah diambil kan, A-nya itu diambil, buatan Marva Melins Warnock itu diambil, dikasih background merah teman-teman. Ini yang kita familiar sampai hari ini ya. Kemudian di bawahnya ditulis Adobe dengan jenis font yang berbeda dari sebelumnya teman-teman. Di 2017 mereka merubah lagi logonya, dilakukan redesign lagi, dilakukan transformasi logo kembali. Kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini hitamnya, hitam dari logo Adobe yang tahun 90, 93 dan 2017 tidak menggunakan warna hitam yang hitam pekat banget gitu. Itu karena kalau di dunia digital teman-teman, kalau di layar itu secara psikologis bisa menyakitkan mata. Ini ilmu sih buat kita ya. Kemudian ada Canon teman-teman. Canon ini adalah brand besar dari salah satu kamera yang sering digunakan, terutama orang Indonesia teman-teman ya. Nah di sini kalian bisa lihat tahun 1934 itu logo mereka seperti ini teman-teman. Dan namanya bukan CANON ya, Canon seperti yang kita baca sekarang. Di sini mereka menulisnya Quanon. Aku nggak tahu bacanya kayak gimana. Teman-teman coba cari tahu sendiri. Quanon, mungkin Canon ya bacanya mungkin. Hanya tulisannya saja Quanon. Nah, Quanon itu adalah dewi dari Buddha ya kalau nggak salah. Dewi welas asih, dewi kebajikan teman-teman. Target mereka itu membuat Canon ini menjadi kamera terbaik di dunia teman-teman. Ini melambangkan 1000 tangan ya teman-teman. Ini 1000 tangan katanya. Ada unsur-unsur apinya di sini di kiri kanannya. Logo ini teman-teman, logo Dewi Quanon ini digunakan ketika mereka meluncurkan kamera Canon yang masih uji coba teman-teman. Ini adalah kameranya. Nah teman-teman bisa lihat di atas itu ada logo Dewi Quanon tadi teman-teman. Dalam tahun yang sama ada 2 logo. Salah satunya adalah ini, nggak ada gambar Dewi Quanonnya teman-teman. Canon itu artinya adalah kitab suci teman-teman. Kitab suci itu kan standarisasi. Maksudnya itu, jadi kalau orang mau teknologi atau spesifiknya kamera yang menjadi standar global, ya Canon. Jadi tujuan mereka itu teman-teman, dari nama Canon itu. Di tahun 1935, nah udah mulai nampak teman-teman, logo Canon yang kita kenal hari ini ya, udah mulai mirip-mirip. Jadi kalau Adobe tadi itu yang ditonjolkan adalah A-nya, Canon ini ditonjolkan adalah C-nya teman-teman. Ternyata mereka itu melakukan redesign logo, tidak begitu merubah ya teman-teman. Tidak begitu merubah logonya habis-habisan ya. Mereka hanya menyempurnakan logo yang ada itu teman-teman. Makanya ini nggak jauh berbeda sebenarnya. Di sini dia agak lebih tebal teman-teman, lebih bold sedikit. C-nya kelihatan banget teman-teman. Kemudian ini yang sampai hari ini kita kenal. Ini adalah logo Canon dengan C-nya yang mulai kelihatan. Sebenarnya C-nya itu di tahun 53 ya teman-teman. 3 tahun kemudian C-nya mulai ditonjolkan lagi lebih dalam teman-teman. Oh iya, di tahun 34 ini adalah logo yang belum terdaftar sebagai merek dagang teman-teman. Di tahun 35 dia baru resmi terdaftar sebagai merek dagang. Jadi begitu teman-teman sejarahnya. Kemudian adalah Nikon teman-teman. Nikon ini sekarang lagi hangat ya, lagi viral, banyak orang yang bahas. Nah, di sini ada banyak sekali perubahan yang mereka lakukan dari tahun 1917 sampai 2003. Ini udah tua berarti ya, Nikon ini merek tua, teman-teman. Nah, yang pertama di sini adalah logo yang mereka buat pada tahun 1917. Nikon ini didirikan oleh perusahaan Nippon Kogaku Kaka. Itu perusahaan optik dari Jepang, teman-teman. Sebagai catatan, hampir semua perusahaan kamera yang dulu-dulu teman-teman, itu pada dasarnya awalnya adalah perusahaan optik teman-teman. Perusahaan optik itu apa? Perusahaan yang bergerak di bidang mikroskop dan sejenisnya. Nah ini logo pertamanya, ini mungkin Kaka ya, Nippon Kogaku Kaka.
atau huruf Cina teman-teman. Ini digunakan di kop surat teman-teman, nggak di kamera ya. Kalau nggak salah aku ini belum digunakan di kamera teman-teman. Kemudian tahun 1930 kita lihat, oke, ada huruf kanji ya, Nikko tapi namanya di sini. Dan di atasnya ada huruf kanjinya. Katanya ini melambangkan lensanya atau gimana gitu teman-teman. Kemudian tahun 1949 teman-teman, Nippon Kogaku, dan di bawahnya ada Tokyo, Jepang ya, Tokyo Jepang teman-teman. Dari tahun 1917 sampai 1949, logo yang mereka gunakan ini, yang aku tahu ini hanya dipakai untuk kop surat mereka teman-teman. Kemudian next teman-teman di tahun 1968, kita bisa lihat ya, dibikin oleh Mr. Yusaku Kamekura namanya. Ini udah mulai agak mirip-mirip dengan logo Nikon yang kita tahu hari ini teman-teman. Mereka di sini di tahun 88 ini udah mengganti nama perusahaannya dari Nippon Kogaku KK tadi menjadi Nikon Corporation. Dikasih warna biru teman-teman. Aku nggak tahu maksudnya apa. Kemudian di tahun 2003 teman-teman, kita lihat ini adalah logo Nikon yang ya orang semua tahu teman-teman. Ini adalah Nikon. Di sini sekarang mereka menghilangkan warna biru itu. Mereka hanya menggunakan 3 warna, yakni putih, kuning, dan hitam ya. Di sini ada warna putih, garis-garis itu teman-teman. Kata mereka ini menyimbolkan masa depan ya. Kemudian ada kuningnya. Kuning itu semacam, kalau kata mereka itu adalah ekspansi teman-teman. Ekspansi itu perubahan menuju lebih baik teman-teman, lebih luas gitu teman-teman. Nikon dengan warna hitam itu adalah kualitas kalau kata mereka teman-teman. Jadi itu perubahan logo yang dilakukan Nikon. Ini paling banyak ya di antara 2 tadi teman-teman. Oh iya, kenapa sih redesign logo itu dalam kondisi tertentu penting untuk dilakukan? Menurutku hal tersebut bukan hanya karena selera si pemilik logo atau si pemilik perusahaan tersebut teman-teman, tapi juga berhubungan dengan bagaimana agar orang-orang lebih mudah gitu dalam mengenal si perusahaan itu gitu. Makanya perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu, logo itu akan semakin simpel teman-teman. Kalau kita lihat dari Canon tadi, kalau kita lihat dari Nikon tadi, semakin simpel gitu teman-teman. Oke, segitu teman-teman. Aku bakalan bahas lagi lebih banyak logo ke depannya. Teman-teman pantau terus channel aku. Nanti mungkin aku bahas tentang logo Disney dan sebagainya teman-teman. Kita bisa lihat sama-sama perkembangan logo mereka seperti apa. Jangan lupa subscribe teman-teman, like, aktifkan lonceng notifikasinya kalau teman-teman mau dapat info terbaru dari video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya.